Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita hari ini akan belajar mengenai mikroba, ya, khususnya adalah kontaminasi mikroba pada produk pangan. Ya, sebagian kita bahas pangan, tetapi tidak semuanya, hanya sedikit saja, dan pada obat. Nah, ini yang kita bahas nanti lebih banyak. Akan tetapi kita lebih membahas mengenai parameter mutu dari obat terkait dengan kontaminasi yang ada seperti itu. Oke, kita masuk ke pendahuluan dulu. Ya, teman-teman silakan ini bisa dibaca sebentar saya pennya. Oke. Ya, Times Indonesia. Warga Jember keracunan ikan tongkol. Ya, kemudian radar Sampit contoh ya itu. Satap malam satu keluarga keracunan makanan. Ini adalah dua berita di antara banyak sekali berita yang kita pernah mendengar di media massa, baik itu di media cetak ataupun di berbagai macam channel ya, channel video, YouTube dan reportase. Banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan bahwa mereka keracunan makanan. Entah makanan itu makanan yang sudah kadaluarsa atau yang mereka dapat dari makanan pembagian gratis atau bahkan beberapa ada yang dapat dari ini membeli di tempat tertentu dan tempat itu tidak higienis sehingga beberapa konsumen mengalami keracunan makanan. Oke ya. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita tidak mengelola pangan kita lebih higienis dengan secara baik, secara higienis itu maka dapat terjadi hal-hal seperti ini, yaitu keracunan. Ya, dan keracunan ini salah satu, bukan salah satu ya, paling besar kemungkinannya adalah adanya cemaran mikroba, walaupun tidak semuanya, tetapi banyak sekali yang diakibatkan oleh cemaran mikroba seperti itu, baik pada makanan kita ataupun pada minuman kita. Teman-teman lihat yang kiri, ya, kita lihat dari mulai uh, adanya source of contamination, misalkan ya, misalkan teman-teman menggunakan menaruh makanan atau memproduksi suatu makanan dan itu tidak higienis, maka ada cemaran yang terjadi di makanan teman-teman. Ya, source of contamination itu contohnya di situ adalah bakteri yang mengkontaminasi makanan. Kemudian ketika makanan itu dimakan langsung itu mungkin masih kecil kadarnya dari cemaran tersebut, khususnya mikroba. Akan tetapi ketika makanan itu diproses atau berproses, maaf ya, dalam jangka waktu tertentu, eh, kemudian eh, pada penyimpanan yang tidak sesuai, maka mikroba yang ada di dalam makanan tersebut dapat tumbuh dengan baik, tumbuh semakin banyak, maupun tumbuh kemudian mengeluarkan toksin-toksin yang ketika kita makan, maka kita dapat keracunan. Nah, itulah lingkaran yang akan terus berputar. Ketika kita keracunan, nanti kita akan mengeluarkan juga mikroba yang ada dalam tubuh kita, kemudian akan ada di lingkungan bebas, misal, dan kemudian terus kembali. Hari itu sirkular gitu ya, akan berlanjut terus dimanapun. Dan eh, inilah yang kita biasa jumpai ketika makanan tidak diproses dengan baik. Nah, selain pemrosesan makanan sehari-hari, makanan kita ya, makanan dan minum kita, makanan yang ada di pasaran di sekitar kita itu juga tidak semuanya fresh, akan tetapi ada yang
diproses dari mulai ditanam hingga dia diproses di pabrik menjadi produk makanan. Entah itu makanan siap saji ataupun yang eh, sudah dikeringkan atau diawetkan atau makanan kaleng dan sebagainya. Proses dari mulai source-nya ini ya, penanaman, kemudian bahan bakunya seperti apa, hingga sampai ke pabrik, ya, hingga sampai menjadi produk, hingga sampai ke konsumen, ya, di sini. Kalau di sini udah handlingnya masuk sini, processing, distribusinya, kemudian ini ya, dari proses agrikultural, kemudian disimpan di dalam, entah itu di penyimpanan agrikulturalnya, maupun sampai di pabrik, kemudian dia disimpan di pabrik dahulu sebelum diproses. Maupun pada saat pemrosesannya itu, dan selanjutnya ketika sudah jadi, ataupun masih semi jadi, dia didistribusikan antara satu tempat dan tempat lainnya, dan kemudian dimasukkan ke dalam, didistribusikan ke dalam toko, minimarket, dan lain-lain, kemudian sampai di konsumen. Nah, aspek-aspek inilah yang akan banyak eh, mempengaruhi keadaan dari suatu makanan ataupun suatu obat. Itu mirip-mirip. Prosesnya mirip-mirip seperti ini. Ya, dari mulai bahan bakunya, kemudian penyimpanannya, kemudian pemrosesannya atau produksi obat ya kalau dalam obat, kemudian pendistribusian obat, baik obat itu masih dalam bentuk semi obat atau masih dalam proses, dia didistribusikan antar departemen, maupun ketika sudah jadi dia didistribusikan ke konsumen, ke rumah sakit, ke apotek, dan lain-lain. Nah, tahapan-tahapan inilah yang dapat kita kontrol supaya tidak terjadi cemaran pada produk kita, baik itu makanan maupun produk obat, ya. Baik itu makanan yang tengah ini maupun produk-produk obat, harapannya kelima proses tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, kita harus kontrol sehingga harapannya ketika kita ujikan, dia tidak menimbulkan eh, positif adanya bakteri dan cemaran atau patogen atau hal-hal lain yang ada mencemari produk-produk kita. Ya, tidak hanya bahan pangan, tetapi juga kita sebagai farmasis juga berbicara mengenai obat-obat yang kita produksi. Kalau bahan makanan saja itu harus dikontrol, apalagi obat, karena obat itu fungsinya untuk menyembuhkan. Seperti itu ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas ke depannya. Ada 5. Yang pertama kadar air. Ini singkat, tidak kita bahas secara rinci. Kemudian ALT. Yang ketiga AKK, angka kapang kamir. ALT itu angka lempeng total. Yang ketiga AKK, angka kapang kamir. Yang keempat aflatoksin. Dan yang kelima adalah bakteri patogen. Kelima hal ini akan kita bahas lebih lanjut ke belakang. Oke, untuk pembahasannya ada di video yang selanjutnya.